كتابه يعلمه كتابه يعلمه. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تجعلنا بها من أهل العلم ظاهرا وباطنا وتحشرنا بعبادك الصالحين في دنيانا وأخرنا وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا وبعلومه في الدارين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. Fawaidul ula di An Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Jadi ada sebuah keterangan hadis dari Imam Ali radhiyallahu anhu dari baginda Nabi, sesungguhnya baginda Nabi itu bersabda begini. Inna ayatal kursi wal fatihati Inna ayatal kursi wal fatihata wa ayataini min ali Imran syahidallahu annahu la ilaha illahu al ayat walillahumma malikal mulki al ayat. Lama aradallahu ayyunzilahunna ta'allaqna bil arsyid. Jadi kata Imam Ali, apabila Rasul itu pernah mengatakan begini, sesungguhnya ayat kursi, kemudian Fatihah, dan 2 ayat dari surat Ali Imran. Jadi kalau kita dulu waktu di pondok itu pasti lengkap wiridannya. Jadi kalau kami di pondok wiridannya dari kayak itu begini. Jadi setelah sholat, jadi baca istighfar, kemudian la ilaha illallah wa la syarikalah, kemudian baca Allahumma ajirna minan nar, kemudian Allahumma la mani'a lima a'taita, kemudian baca Allahumma a'inna ala dzikrika. Kemudian setelah itu baca ayat kursi. Setelah baca ayat kursi itu membaca lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu. Itu dalam tahlil biasanya ada. Nah, ayat ini ayat kursi, kemudian ayat lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa in tubdu sampai akhir Rabbana la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Kemudian ditambah ada lagi wiridan setelah itu habis sholat, syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qisti. Ini yang dimaksud yang di dalam keterangan. Setelah itu membaca Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha' biyadikal khair innaka 'ala kulli syai'in qadir. Tulijul nahara fil laili wa tulijul laila fil nahari. Jadi itu dibaca. Kalau ini dibaca kata keterangan dalam keterangan ini, ketika Allah hendak menurunkan ayat ini, ayat kursi sampai tadi ayat yang terakhir, ta'allaqna bil arsy. Jadi ayat ini digantung di arsy. Jadi ayat ini digantung di arsy. Wa qulna atukhbituna ila ardika wa ila man yaksika. Saat digantung ayat ini, matur kepada Allah, berkata kepada Allah. Jadi kata ayat ini, apakah engkau akan menurunkan kami ke bumi engkau ya Allah, dan kepada orang yang bermaksiat kepada engkau. Jadi kata ayat itu, faqala wa izzati wa jalali la yaqra'ukum ahadun min ibadi duhuru kulli salatin illa ja'altul jannatah maswahu. Jadi kata Allah, wa izzati, demi keperkasaanku, wa jalali, dan demi keagunganku, kata Allah, tidaklah membaca kalian seseorang dari hamba-hambaku selesai sholat, melainkan aku jadikan surga sebagai tempat mengungsi. Jadi kalau dibaca habis sholat. Jadi tadi Pak, yang paling belakang. Jadi mulai dari lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa in tubdu ma fi anfusikum. Nah, kalau dalam keterangan kitab As-Sholatu ala Sayyidis Sadat
Kalau orang membaca wirid ini setelah selesai sholat, maka orang itu akan meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Kemudian kata Allah, waskantuhu hadiratal kursi. Tidaklah seseorang yang membaca kalian ayat itu, maksudnya pada ayat itu Allah mengatakan selesai sholat aku akan menempatkan ia di tempat hadiratul kursi. Jadi kalau dalam kitab Daqaiqul Akhbar itu dikatakan hadiratul kursi itu ada satu tempat yang sangat indah. Jadi kalau surga itu sudah ada namanya, Jannatul Adli, Jannatul Firdaus dan sebagainya. Hadiratul kursi itu lebih lagi. Jadi jarang malaikat mengetahui tentang tempat itu yang sangat indah lagi. Tidak kalah dengan surga, hadiratul kursi. Wa nadartu ilaihi kulla yaumin sab'ina nadratan. Kata Allah lagi, orang yang membaca ayat ini maka aku akan melihat kepadanya setiap hari 70 kali. Jadi 70 kali akan Allah lihat. Jadi bahasan sebelumnya dalam kitab Tadbirul Mustafa yang sebutkan Sayyid Umar. Jadi Sayyid Umar bin Abdurrahim mengatakan Allah itu melihat hambanya sehari semalam itu sebanyak 360 kali. Nah, orang yang membaca ayat tadi selesai sholat maka akan dilihat 70 kali. Maka dikatakan kalau seorang hamba dapat saja satu pandangan Allah, maka orang itu tidak akan celaka selama dapat pandangan Allah. Jadi orang yang membaca ayat ini akan dilihat setiap hari 70 kali oleh Allah. Wa qadaitu lahu kulla yaumin sab'ina hajatan. Allah lagi, dan aku akan mengabulkan baginya setiap hari itu 70 hajat, 70 kebutuhan. Adnaha al-maghfiratu, paling rendah hajat orang itu yang dipenuhi adalah mendapat pengampunan dari Allah. Kalau habis sholat yang langsung caw, jadi assalamualaikum langsung pergi, jangan langsung pergi. Biasakan kita itu dikir sedikit. Dikir lebih-lebih ayat kursi jangan sampai tidak dibaca pada waktu sholat. Bahkan dalam kitab Kasifatus Suja itu dikatakan Kasifatus saja kami nyebutnya. Kalau di Yaman kata Habib itu Kasifatus Suja. Kalau kami nyebutnya di Jawa itu Kasifatus saja nama kita. Jadi disebutkan di dalam. Jadi kata Rasulullah, orang yang sholat tapi tidak berzikir, tidak berdoa kepada Allah dan tidak berdoa, maka orang itu muqridun an rabbih, berpaling dari Tuhan. Maka kalau sekali-sekali tidak apa-apa karena kita bukan, tapi jangan dibiasakan habis sholat langsung. Maka orang itu dianggap oleh Rasulullah berpaling dari Tuhannya, dan itu bahaya. As-saniyatu fi sahihain man qara'a bil ayat. Barang siapa yang membaca 2 ayat dari akhir surat Al-Baqarah ya, di dalam satu malam, kafatahu an qiyamil laili, maka kata baginda Rasul cukup keduanya bagi orang itu dari melaksanakan sholat malam. Kita kalau baca zikir ratib setiap malam nih, berarti kita cukup melaksanakan sholat malam. Kata Nabi, kafatahu an qiyamil laili. Qiyamul lail itu sholat tahajud, Pak. Kita kan di antaranya sholat tahajud. Wakilah min kulli afatin wa syaitonin, juga ada keterangan mengatakan barang siapa yang membaca 2 surat terakhir surah Al-Baqarah itu maka dia akan selamat dari segala mara bahaya dan setan. Wa fil hadis man qara'a ayatal kursi wa khatimah suratil Baqarah indal qurbi aghasahullah. Barang siapa yang membaca ayat kursi dan akhir atau akhir surat Al-Baqarah ketika mendapat musibah, indal qurbi, mendapat kesulitan, awasahullahu, maka Allah akan menolong orang itu. Maka kita bersyukur setiap baca roti pasti ini kena. Kita kan mulai dari amalat Rasul bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. La yukallimullahu nafsan illa wus'aha ila akhirih. Dibaca. Wa fil adkar ala Siti Malikin an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada sebuah hadis
Kata baginda Rasul, "Idza wada'ta janbaka 'alal firash." Jika engkau meletakkan lambungmu di atas tempat tidur, wa qara'tal Fatihah, dan engkau membaca surat Al-Fatihah, wa qul huwallahu ahad, dan surat qul huwallahu ahad, faqad amanta min kulli syai'in illal mauta. Maka sungguh engkau telah aman dari segala sesuatu yang membahayakan, illal mauta, kecuali mati. Jadi kalau tak aman itu dari mati, orang tadi yang aman dari mati juga tidur. Jadi tambahan, kalau kemarin kita bacanya berbuat 3 kali, Fatihahnya tidak ada. Ini tambah Fatihah. Dasarnya ini hadis bagi Rasul. Salah satu ja'afil hadisi, man sarrahu ayyam la'abainahu, man sarrahu ayyam la'abainahu khairan falyaqra ayatal kursi kasiran. Dalam hadis, barang siapa yang menyenangkan baginya agar rumahnya itu penuh dengan kebaikan, maka hendaklah ia banyak membaca ayat kursi dulu. Jadi kalau rumah ini banyak kebaikan, maka perbanyaklah membaca ayat kursi. Wa man qara'aha aqibal wudu rafa'allahu lahu arba'ina darajatan. Ini tambahan Pak. Barang siapa yang membaca ayat kursi setelah berwudu, maka Allah akan mengangkat baginya 40 derajat. 40 derajat. Kalau kemarin kita ditanyakan habis berwudu membaca 2 kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Setelah baca itu baca Allahumma ja'alni tawabin wajahni minal mutatahhirin wajahni min ibadika sholihin. Setelah itu membaca subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Setelah itu membaca bismillahirrahmanirrahim, Allahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Setelah itu kita membaca bismillahirrahmanirrahim, inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr, lailatul qadri khairun min alfi syahrin, tanazzalul malaikatu wal ruhu fiha bi rabbihim min kulli amrin, salamun hiya hatta matla'il fajr. Tambah lagi ini ada ayat kursi. Ditambahnya Pak. Jadi barang siapa yang membaca ayat kursi setelah berwudu, maka Allah akan angkat baginya 40 derajat. Wa khalaqa min kulli harfin malakan yastaghfiru liqa'ilha ila yaumil qiyamah. Selain diangkat derajatnya 40, maka Allah kemudian menciptakan dari setiap huruf itu 1 orang malaikat. Jadi bisa dihitung Pak, ayat kursi itu hurufnya ada berapa? Allah ciptakan dari 1 huruf itu 1 orang malaikat. Malaikat itu tugasnya memohonkan ampun bagi si pembacanya ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Sayang kalau tidak dikerjakan. Wafi hadisin akhir, dalam hadis yang lain, man qara'aha inda manamihi, barang siapa yang membaca ayat kursi ketika tidur nih, fatahallahu alaihi abwaabur rahmah ila sabahih, maka Allah akan membuka baginya pintu-pintu rahmat sampai pagi. Banyak lagi Pak, kalau dulu dikit-dikit itu kan nak wirid, kalau banyak wirid juga ya Bang. Nak tidur wirid juga banyak betul ya. Tapi tidak apa-apa, itu Rasulullah niatkan itu Rasulullah. Orang siapa yang tak tidur baca kursi, maka Allah akan bukakan pintu rahmat baginya sampai pagi. Wa a'tahu bi kulli sya'atin ala jasadihi madinatan min nurin. Nah ini yang enak ya Pak. Selain dibukakan pintu-pintu rahmat, bukan 1 Pak. Jadi dikatakan bahasanya jamak, abwaabur rahmah. Bukan babur rahmah, tapi abwaabur rahmah, pintu-pintu rahmat. Jadi banyak pintu-pintu rahmat dibuka. Kalau Pak Rahmat sudah ada namanya, mana Pak? Satu pintu lagi sudah ada Pak Rahmat. Jadi kalau kita baca sallallahu alaihi Muhammad, 70 pintu rahmat di hati dibuka oleh Allah. 70 pintu rahmat di hati itu dibuka oleh Allah. Kalau baca ayat kursi hendak tidur, maka Allah akan buka banyak pintu rahmat sampai pagi. Kemudian
Dan wa aqahu bi kulli sya'ratin ala jasadihi fadilatan min nur. Dan Allah memberikan kepadanya dengan setiap rambut yang ada di tubuhnya itu satu kota terbuat dari cahaya. Jadi Allah akan memberikan satu kota dengan hitungan rambut yang tumbuh di tubuh itu. Kota itu terbuat dari wa in mata min lailatihi mata syahidan. Jika malamnya dia mati, maka matinya mati syahid. Jadi mati syahid. Kalau kita wiridnya setiap hari, Allahumma barik li fil maut wa fima ba'dal maut, waktu 5 kali. Kalau kita sakit boleh, dan sakitnya itu menyebabkan mati, maka kematian itu, matinya itu walaupun di atas ranjang, Allah catat sebagai orang yang mati. Wa fi hadisin akhar man qara'aha inda ghurubi syamsi 40 marrah kata Allahu lahu arba'ina hujjatan. Dalam hadis sebutkan barang siapa membayar kursi ketika terbenam matahari 40 kali, maka Allah catat baginya 40 kali haji. Jadi kalau nak haji 40 sehari, maka baca ayat kursi 40 kali ketika matahari tenggelam. Memang tak dipanggil Pak Haji ya. Kalau panggil Pak Haji betul, panggil Pak Haji. Tapi gampang Pak, kalau langsung kok putih pergi kita ke pasar, orang nyaman ya Pak Haji kan, Pak Haji. Songkok hitam kan. Dibeli jak songkok putih pergi ke pasar, panggil Pak Haji, panggil mudah-mudahan. Amin. Mudah-mudahan sampai semuanya. Amin. Kemudian dengan berkah Habib kita bisa berpihak itu. Robi'atum Allah akan bisawab. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka